Inilah peran Barada Sadam sopir Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sidang Komisi Kode Etik Profesi, KEP, Polri memberikan hukuman demosi selama 1 tahun kepada Barada Sadam atau Barada S yang merupakan sopir Irjen Ferdi Sambo. Dia terbukti melanggar etika profesi karena melakukan intimidasi terhadap 2 wartawan yang sedang meliput di rumah pribadi Sambo. Pembacaan putusan sidang etik terhadap Barada Sadam dilakukan di ruang sidang Divisi Profesi dan Pengamanan, Divpropam, Polri, lantai 1 Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Senin, 12 September 2022. Kedua, sanksi administrasi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, kata Rahmat Pamuji saat membacakan putusan sidang KEP, seperti dilansir Antara. Sidang KEP juga menjatuhkan sanksi etika, yaitu perbuatan Barada Sadam dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Barada Sadam juga diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Pembacaan putusan sidang disiarkan secara streaming melalui kanal Polri TV di YouTube. Putusan sidang etik Barada Sadam dibacakan oleh Kombes Polisi Rahmat Pamuji sebagai Ketua Majelis. Dalam putusan itu disebutkan Barada Sadam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik Polri diatur dalam pasal 5 ayat 1, huruf B dan huruf C Peraturan Polri, Perpol, nomor 7 tahun 2022 tentang Komisi Etik Polri dan Komisi Profesi Polri. Rahmat mengatakan, fakta yang memberatkan adalah perbuatan Barada Sadam telah menjadi pemberitaan viral di media arus utama dan media daring. Dalam putusan sidang etik itu dinyatakan Barada Sadam melakukan intimidasi dan mengambil foto dan video yang tersimpan pada ponsel wartawan Detik.com dan CNN yang melakukan peliputan di rumah pribadi mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 2, Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan tersebut viral. Rahmat mengatakan, perbuatan Barada Sadam menghambat kebebasan pers. Hendaknya Barada Sadam selaku anggota Polri dapat diberikan pengertian secara santun, ucap Rahmat. Selain itu, fakta yang meringankan Barada Sadam adalah sebagai terduga pelanggar kooperatif dalam memberikan keterangan saat persidangan. Akibat perbuatan terduga pelanggar telah menjalani penempatan khusus, Patsus, selama 20 hari di Makobrimob. Barada Sadam merupakan anggota Korps Brigade Mobil, Brimob, Polri. Dia pernah menjadi anggota TON 3 Kimarkasyon de Resimen Ipas Pelopor Kor Brimob Polri. Akan tetapi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan jabatan Barada Sadam melalui surat telegram Kapolri nomor ST 17518 KEP 2022 tertanggal 22 Agustus 2022. Kabag Penumhumas Mabes Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, sidang KEP terhadap Barada S dilaksanakan mulai pukul 13 WIB di ruang sidang Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di lantai 1 Gedung Transnational Crime Center, TNCC, Mabes Polri, Jakarta. Dia tidak memaparkan secara rinci pelanggaran yang dilakukan Barada Sadam terkait kasus Brigadir J. Akan tetapi, Nurul memastikan Barada Sadam tidak terkait dengan dugaan merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Kedua, orang tersebut tidak tersangkut dengan obstruction of justice, ucap Nurul dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 12 September 2022. Nurul mengatakan, ada 3 orang saksi yang dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan KEP terhadap Barada S. Mereka adalah Ibda DD, Brigadir FR, dan Bribtu FD. Nurul mengatakan, terdapat 5 perwira Polri yang menjadi perangkat sidang KEP terhadap Barada S. Mereka adalah Brigjen Pol Agus Wijayanto, Kombes Rahmat Pamuji, Kombes Sakeus Ginting, Kombes Pitra Andrias Ratulangye, dan Kombes Armaini. Sedangkan pelaksana sidang KEP terhadap Barada S, kata Nurul, terdiri dari Kombes Rahmat Pamuji, Kombes Sakeus Ginting, dan Kombes Pitra Andrias Ratulangye. Peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli 2022. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E, Irjen Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, dan asisten rumah tangga bernama Kuat Maruf. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Motif dalam perkara ini belum diketahui pasti. Sambo mengklaim ia memerintahkan Baradae menembak Brigadir J karena korban diduga telah melakukan pelecehan kepada istrinya, Putri Chandrawati.